Baik, kita mulai. Selamat siang semuanya. Salam sehat semuanya. Semoga baik-baik saja. Semoga apa yang sudah kita kerjakan sepanjang hari ini bermanfaat dan pembelajaran kamu sepanjang pagi hingga siang ini semoga berjalan dengan lancar. David, coba bagus duduk, David. Nah, oke. Yang lain, silahkan diaktifkan kameranya karena saya juga sambil rekam. Nanti kasihan kamu tidak ada wajahmu terekam di sini. Setiap saya Zoom, saya akan selalu record ya. Karena kalau ada yang mengaku ngisi absen, rupanya dia tidak ada, nanti bisa saya cek melalui recordnya lagi. Ayo, yang belum aktifkan kamera, silakan diaktifkan. Tak usah malu menunjukkan wajahnya, yang mungkin ada yang belum mandi, cuma cuci muka. Oke, hari ini kita akan mengulang kembali video pembelajaran yang sudah kamu tonton hari Senin kemarin, yaitu tentang pengertian laju reaksi. Hari Senin kemarin sudah saya kasih linknya. Saya harap semua sudah menyaksikannya dan sudah mencatat hal-hal intinya yang ada di sana. Karena sebagian masih ada yang belum masuk catatannya, ya. Terkhusus IPA 3. Nah, IPA 3 selalu paling lama. Tolong yang IPA 3 kamu harus lebih giat lagi. Oke, yang IPA 3 ya. Karena dari nilai-nilai juga susah saya menemukan nama-namanya. Jangan nanti menyesal kok nilaiku seperti ini ya. Nah, karena memang keaktifan itu juga dilihat. Tidak hanya nilai ujian, ya. Keaktifanmu, terus kalau disuruh mencatat, ya catat. Karena memang kita ini namanya daring seperti ini online ya. Dari pribadi masing-masing lah. Nah, kalau kamu tidak mau tahu ya udah hasilmu pun juga hasil yang tidak mau tahu begitu. Oke. Terima kasih untuk yang sudah mau join. Untuk pengertian laju reaksi, sambil kita ulang kembali, itu dari buku paketmu di halaman 88. Bisa dibuka halaman 88. Jadi untuk semester ini kita tinggal 2 bab lagi, yaitu bab 3 laju reaksi dan juga nanti bab 4 kesetimbangan kimia. Ya, tinggal 2 bab lagi. Dan untuk laju reaksi itu saya bagi menjadi 4 sesi, 4 kali video pembelajaran. Terus untuk kesetimbangan juga saya bagi menjadi 4. Paslah nanti sampai bulan 11, awal bulan 12 sudah selesai semua, kamu tinggal ujian ya. Perhatikan peta konsep di halaman 88, laju reaksi. Jadi laju reaksi ini berkaitan dengan perubahan konsentrasi dan juga perubahan waktu. Di mana pada perubahan konsentrasi dan perubahan waktu itu ada namanya pereaksi dan produk. Pereaksi itu yang berada di sebelah kiri tanda panah, sedangkan produk yang berada di sebelah kanan tanda panah. Terus untuk mendapatkannya itu semua nanti masuk ke perhitungan persamaan laju reaksi. Dalam persamaan laju reaksi ini nanti agak lumayan banyak yang kita bahas untuk perhitungannya. Mungkin satu soal, satu data percobaan bisa sampai 7 pertanyaan yang dimunculkan di sana.
Nah, itu untuk persamaan laju reaksi. Terus dari persamaan laju reaksi kita hubungkan ke orde reaksi. Orde itu artinya tahapan, tahap-tahap reaksinya. Jadi dalam orde reaksi itu ada 4, ada orde 0, ada orde 1, orde 2, dan orde setengah. Orde 0, 1, 2, dan setengah. Nah, bagaimana bentuknya itu nanti kita lihat di pertemuan selanjutnya. Oke. Terus dalam laju reaksi ada namanya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempercepat laju reaksi itu ada 4: konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Semuanya ini mempercepat. Jadi ketika ditambah ini semuanya mempercepat terbentuknya reaksi, mempercepat terjadinya reaksi. Jadi menambah lajunya, menambah kecepatannya. Kalau katalis, katalis ini hanya untuk mempercepat, tetapi tidak ikut bereaksi. Nah, katalis itu hanya untuk mempercepat, tetapi tidak ikut bereaksi. Maksudnya begini, dia hanya sebagai jalan. Nah, kalau misalnya kamu naik sepeda motor atau naik kendaraan dari satu tempat ke tempat lain, misal dari rumah atau dari kosanmu mau ke sekolah, katalismu adalah kendaraan yang kamu gunakan. Tetapi kendaraan itu tidak ikut belajar, nah, jadi tidak ikut diproduk, ya. Nah, itu untuk katalis. Nanti kita lihat di pertemuan selanjutnya lagi untuk lebih jelasnya. Dan ini diperjelas dari teori tumbukan. Nah, dan dari katalis kita bisa cari energi aktivasinya dan juga teori tumbukannya. Oke, itu untuk bicara tentang katalis, ya. Nah, lihat halaman 89. Halaman 89, pengertian laju reaksi. Jadi laju reaksi itu merupakan laju penurunan reaktan atau pereaksi dan laju bertambahnya produk atau hasil reaksi. Jadi katalis itu terjadi penurunan reaktan atau pereaksi dan bertambahnya produk atau hasil reaksi. Oke. Nah, jadi untuk mendapatkan rumusnya itu harus tahu dulu yang mana pereaksi, yang mana produk. Nah, yang mana reaktan, yang mana produk. Kalau ada persamaan reaksi seperti di bukumu, A menjadi B. A itu adalah pereaksi. Pereaksi itu posisinya di sebelah kiri tanda panah. Sedangkan B adalah produk. Produk itu posisinya di sebelah kanan tanda panah. Karena si A berada di reaktan, maka si A terjadi pengurangan laju. Lajunya itu adalah pengurangan konsentrasi A per satuan waktu. Jadi rumus laju itu adalah konsentrasi dibagi satuan waktu. Nah, terus kalau laju terhadap si B, B itu berada di produk. Produk itu terjadi penambahan. Nah, berarti terjadi penambahan konsentrasi B per satuan waktu. Nah, itu untuk melihat yang mana bertambah, yang mana berkurang. Pokoknya ingat kalau di sebelah kiri tanda panah itu berkurang, kalau di sebelah kanan tanda panah itu bertambah. Misalnya, misal ada reaksi A tambah B menjadi C tambah D. Nah, A tambah B menjadi C tambah D. A dan B di sebelah kiri ini adalah pereaksi atau reaktan. Ini terjadi pengurangan. Sedangkan C dan D di sebelah kanan ini adalah hasil atau produk. Ini terjadi penambahan. Nah, maka kalau ditanyakan laju terhadap laju terhadap A.
A berada di kiri, A berada di kiri berarti terjadi penambahan konsentrasi A per satuan waktu. Bukan penambahan ya, karena dia di kiri berarti terjadi pengurangan konsentrasi A per satuan waktu. Sedangkan laju terhadap B bagaimana? Bertambah atau berkurang? Gimana? Bertambah atau berkurang? Berkurang. Kenapa berkurang? Iya, berada di sebelah kiri pereaksi. Berarti terjadi pengurangan konsentrasi B per satuan waktu. Sedangkan laju terhadap C berada di kanan. Kanan berarti terjadi apa? Penambahan konsentrasi C per satuan waktu. Laju terhadap D. Laju terhadap D di kanan juga berarti terjadi penambahan konsentrasi D per satuan waktu. Paham ya? Bisa ya membedakannya ya? Itu untuk Untuk persamaan reaksi membedakan yang mana berkurang, yang mana bertambah. Mengerti? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Tidak ada. Oke, kalau begitu kita lihat contoh soal halaman 80. Halaman 80, perhatikan contoh soalnya. Sudah? Pada reaksi pembentukan SO3, menurut reaksi 2SO2 gas tambah O2 gas menjadi 2SO3 gas. Sehingga diperoleh data sebagai berikut. Nah, diperoleh data 1 sampai 3. Oke. Terus waktunya juga ada. Dan di dalamnya ada konsentrasi SO3 dalam satuan mol per liter atau molar. Ya. Kita lihat pada saat konsentrasinya 0, waktunya yang diperlukan juga masih 0. Kenapa? Karena produknya belum ada. Nah, ketika waktunya 0,2, ketika konsentrasinya 0,25, dia butuh waktu 20 detik. Ketika konsentrasinya 0,50, dia butuh waktu 40 detik. Oke, pertanyaannya, tentukanlah laju bertambahnya SO3, laju berkurangnya SO2, dan laju berkurangnya O2. Nah, itu pertanyaannya. Yang mau saya tanyakan, kenapa SO3 ditanyakan laju bertambah? Kenapa SO2 dan O2 ditanyakan laju berkurang? Ayo, ada yang bisa jawab? Saya ulangi. Persoalannya di soalnya SO3 yang ditanyakan laju bertambah. SO2 dan O2 yang ditanyakan laju berkurang. Kenapa? Kenapa tidak ditanya berkurangnya laju SO3? Kenapa harus bertambahnya laju SO3? Oke, terus? Iya, benar sekali. Karena SO3 itu berada di produk. Nah, di sebelah kanan tanda panah, maka yang ditanya adalah yang bertambah. SO2 dan O2 itu di reaktan, maka yang ditanya adalah yang berkurang. Nah, Bu, kenapa harus bertambah dan ada yang berkurang? Misal begini, kalau kamu membuat mau membuat roti lah, saya bilang ya kan, pasti ada bahan yang digunakan, misal telur dengan gula atau telur dengan tepung. Nah, telurnya 10 butir kamu sediakan. Rupanya yang dipakai hanya 3. Gulanya kamu sediakan sekilo, rupanya kamu cuma pakai 1 ons. Nah, si gula dan telur tadi itu adalah reaktan.
yang mau direaksikan. Ngerti ya? Dan pasti akan berkurang karena dipakai sebagian. Dan kalaupun kamu pakai semua, ya berkurang semua begitu. Terus hasilnya adalah roti. Roti pasti bertambah. Dari tidak ada jadi ada. Atau dari tadinya cuma 1 menjadi 2, 3 atau selanjutnya. Makanya roti itu produk itu bertambah. Gula, telur, tepung itu pereaksi. Reaktannya pasti berkurang. Begitulah maksudnya di sini. Ngerti ya? Nah, itulah secara pemikiran sehari-harinya begitu. Oke. Nah, terus kembali ke soalnya. SO3 bertambah, SO2 dan O2 berkurang. Nah, terus kita mau cari berapa bertambahnya SO3. Itu duluan. Kenapa? Karena di soalmu yang diketahui adalah konsentrasi SO3, bukan O2 ataupun SO2. SO3 dulu. Nah, untuk mencari selisihnya, boleh kamu bandingkan percobaan 1 dengan 2, percobaan 1 dengan 3, atau percobaan 2 dengan 3. Kalau di bukumu dibandingkan percobaan 2 dan 3. Maka selisihnya itu 0,25 molar. Percobaan 3 0,50 dikurang percobaan 2 0,25. Berarti 0,25 molar. Paham ya? Terus waktunya dari 20 menjadi 40 berarti selisihnya adalah 20 sekon, 20 detik. Bisa? Nah, terus laju SO3, laju itu adalah konsentrasi dibagi waktu. Laju adalah konsentrasi dibagi waktu. Dan dia bertambah karena berada di produk. Nah, konsentrasi SO3 0,25 dibagi waktunya 20 detik. Maka dapatlah hasilnya 0,0125 molar per sekon. Jadi laju bertambahnya SO3 itu adalah 1,25 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,0125 molar per sekon. Paham dulu bagian A? Paham bagian A? Paham ya? Oke, kita lihat bagian B. Untuk bagian B, yang bagian B ditanyakan berapa laju terhadap SO2. Laju berkurangnya SO2. SO2 tadi berkurang karena dia berada di reaktan. Yang diketahui, yang sudah kita dapat itu laju SO3. Maka kamu pakai perbandingan. Koefisien ditanya, berarti koefisien SO2 per koefisien yang sudah diketahui, berarti koefisien SO3 kali laju yang diketahui, laju SO3. Apa ini? Oke, laju SO3. Oke, berarti berkurangnya koefisien SO2. Berapa di soalnya koefisien SO2? Berapa di soalnya koefisien SO2? Halo? Berapa koefisien SO2? Tidak ada yang bisa jawab? 2. Oke, koefisien SO2, SO3? Koefisien SO3? 2 juga. Tadi lajunya 0,0125 molar per sekon. Berarti hasilnya berkurang 0,0125 molar per sekon. Bisa ya? Itulah laju untuk SO2. Makanya di situ berkurang 1,25 kali 10 pangkat minus 2 molar per sekon. Paham di sini? Paham di sini? Paham. Oke. Terus yang C, laju O2. Lakukan hal yang sama. O2 berada di kiri berarti berkurang
konsentrasinya berkurangnya, terus koefisien O2 per koefisien SO3 kali laju SO3. Nah, berarti berkurang koefisien O2 berapa? 1, koefisien SO3 2 kali konsentrasinya 0,0125 molar per sekon. Berarti hasilnya berkurang 0,00625 molar per sekon. Sampai di sini paham? Paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Kakak tanya, dia tadi bentar Kak. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Untuk pengertian laju reaksi sebenarnya hanya seperti ini saja, hanya sesimpel ini saja. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke teori tumbukan, itu ada di halaman 91. Jadi tugasmu memahami yang halaman 91 sampai halaman 93 ya, sampai halaman 93. Coba dipelajari, dipahami, dibaca-baca. Nanti pada pertemuan selanjutnya kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Jangan hanya saya yang memberi, kamu juga harus ada responnya begitu ya. Harus ada juga, Bu, saya sudah baca seperti ini bagaimana? Biar kita diskusikan. Ya. Oke, untuk untuk pengertian laju reaksi sebenarnya tidak sulit seperti yang saya katakan tadi, hanya sesimpel sampai di sini. Saya harap apa yang sudah saya berikan materinya kamu boleh pahami. Terus kalau ada masih kurang jelas, boleh nanti di japri saya atau bertanya di WA group. Ya. Oke. Atau sebelum saya tutup, ada mau bertanya lagi? Ada? Tidak ada ya? Oke, hari ini kita satu les dan jangan lupa hasil screenshot screenshot namamu silahkan dikirim ke grup ya. Nanti saya periksa dari situ. Saya sudahi sampai di sini. Selamat beraktivitas, selamat istirahat. Boleh makan, si Diki udah lapar. Nah, ya kan Diki? Salam sama keluarga ya. Selamat siang.